Saat menjalankan ibadah puasa, yang paling berat adalah menahan rasa haus. Jika tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi saat berpuasa tenggorokan kering, dan merasa haus yang berlebihan, maka itu tandanya ada ketidaktepatan pola makan pada saat makan sahur. Bahwa ada jenis makanan tertentu, jenis makanan yang dapat membuat tenggorokan kering. Sehingga apabila memakannya, bisa memicu rasa haus atau bisa membuat merasa haus terus-menerus. Berikut adalah 10 jenis makanan dan cemilan yang sebaiknya tidak digunakan untuk makan sahur. Yang pertama, sebaiknya pada saat makan sahur tidak menggunakan kerupuk. Kerupuk merupakan salah satu pelengkap makanan yang digemari oleh banyak orang. Walaupun bobotnya ringan, tapi kerupuk termasuk jenis makanan yang tinggi kalori. Di dalam satu keping kerupuk putih, sangat tinggi kandungan garam, penyedap rasa dan juga lemak jenuh. Karena kandungan garam dan penyedap rasanya yang tinggi, maka kerupuk dapat memicu rasa haus yang berlebihan. Lemak jenuh yang terdapat pada kerupuk juga dapat membuat tenggorokan terasa kering. Jika tidak ingin merasa haus yang berlebihan pada saat menjalankan puasa, maka sebaiknya hindari makan kerupuk pada saat sahur. Yang kedua adalah, pada saat makan sahur, sebaiknya tidak makan makanan dengan santan yang kental. Jika saat berpuasa merasa haus yang berlebihan, padahal tidak melakukan pekerjaan yang berat, maka bisa jadi, pada saat sahur, makan makanan dengan kandungan santan yang kental. Santan mengandung lemak yang tinggi, kandungan lemak yang tinggi pada santan itulah yang dapat memicu rasa haus berlebihan. Yang ketiga adalah, saat makan sahur sebaiknya tidak menggunakan masakan rendang. Rendang merupakan hidangan makanan dari daging. Biasanya yang digunakan adalah daging sapi, direbus dengan santan, yang dibumbui dengan campuran rempah-rempah. Direbus sampai santan habis menguap, lalu daging berubah berwarna coklat tua. Aroma dari daging rendang memang diakui sangat mengundang selera makan. Makan sahur menggunakan daging rendang akan membuat tubuh lebih bertenaga di siang hari, tapi sekaligus juga akan merasakan haus yang berlebihan. Yang keempat adalah, sambal atau makanan yang pedas. Untuk yang suka makan pedas, tentu akan sulit meninggalkan sambal pada saat makan. Karena bagi mereka yang menyukai makanan pedas, apabila makan tanpa sambal atau makan tanpa rasa pedas, kenikmatan pada saat makan dan selera makan akan menjadi berkurang. Jika tidak ingin merasakan sangat kehausan pada saat berpuasa, maka sebaiknya untuk sementara pada saat makan sahur, hindari makan makanan yang pedas. Yang kelima adalah, makan sahur dengan nasi goreng. Untuk yang sangat menyukai nasi goreng, sebaiknya harus mulai dikurangi, karena makan nasi goreng terlalu sering, sangat buruk dampaknya untuk kesehatan tubuh. Dalam setiap satu piring nasi goreng, terlalu banyak minyak yang digunakan untuk menumis bumbu dan untuk menggoreng nasi. Terlalu banyaknya minyak dan garam serta bumbu penyedap yang digunakan itulah, yang membuat nasi goreng sangat tidak baik apabila terlalu sering dikonsumsi. Supaya selama menjalankan ibadah puasa, kesehatan tubuh bisa terus terjaga, maka sebaiknya untuk sementara hindari makan nasi goreng selama bulan puasa. Selain membuat tubuh tidak sehat apabila terlalu sering dikonsumsi, nasi goreng dapat membuat tenggorokan kering, karena itulah apabila makan sahur dengan nasi goreng, maka bisa sangat kehausan pada saat berpuasa. Yang keenam adalah, makan sahur dengan bakwan goreng, tahu isi goreng, mendoan dan jenis gorengan lainnya. Untuk menjaga supaya tubuh tetap prima selama bulan puasa, sebaiknya hindari makan gorengan pada saat buka puasa, ataupun pada saat makan sahur. Karena jenis makanan gorengan, sangat buruk dampaknya untuk tubuh. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan, bahwa makanan yang digoreng akan menyerap lemak dari minyak, sehingga kalori yang terdapat pada makanan yang digoreng akan menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi asupan kalori harian, semakin tinggi pula risiko seseorang mengalami kelebihan berat badan. Seseorang yang terlalu sering makan gorengan, sangat beresiko terkena hipertensi,
gangguan pada jantung, terkena diabetes dan bisa menderita stroke. Dampak dari makan gorengan yang langsung bisa dirasakan. Apabila makan gorengan pada saat sahur, maka tenggorokan akan kering ketika berpuasa, akan merasakan kehausan yang luar biasa pada saat menjalankan ibadah puasa. Yang ketujuh adalah makanan yang asam. Salah satu makanan penyebab radang tenggorokan adalah makanan yang bersifat asam. Zat asam pada makanan dapat menimbulkan iritasi pada tenggorokan dan menyebabkan peradangan. Karena itulah, pada saat makan sahur sebaiknya hindari makanan yang asam. Contoh jenis makanan yang asam, yaitu makanan yang menggunakan jeruk nipis, makanan yang banyak menggunakan cuka, makanan yang banyak menggunakan asam jawa. Yang kedelapan adalah minum minuman dingin. Pada saat makan sahur, sebaiknya tidak minum es atau minuman yang dingin. Karena minum minuman yang dingin pada saat sahur, maka pada siang hari tubuh akan sangat lemas. Selain tubuh akan sangat lemas, apabila minum minuman yang dingin pada saat sahur, maka siangnya tenggorokan akan terasa sangat kering. Yang kesembilan adalah makanan yang terlalu asin. Makanan yang sangat asin akan membuat tenggorokan kering. Karena itulah untuk yang akan berpuasa, sebaiknya makan sahur menggunakan makanan yang tidak terlalu asin. Yang ke-10 adalah makanan instan atau mie instan. Makan sahur dengan mie instan memang praktis, akan tetapi bumbu yang terdapat pada mie instan sangat banyak mengandung garam. Karena tingginya kandungan garam itulah, maka bisa membuat tenggorokan terasa kering pada saat berpuasa. Jika tidak ingin sangat kehausan pada saat berpuasa, maka sebaiknya hindari makan mie instan pada saat sahur. Selain bisa menyebabkan rasa haus yang berlebihan pada saat berpuasa, terlalu sering makan mie instan bisa membuat tubuh tidak sehat, membuat badan sering sakit-sakitan. Untuk menjaga supaya tubuh tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa, maka sebaiknya mie instan untuk sementara dihindari. Berikut adalah akibat buruknya, dampak buruknya apabila seseorang terlalu sering makan mie instan. Berdasarkan catatan klinis dari jurnal Nutrien, bahwa mie instan mengandung natrium atau garam yang tinggi. Mengonsumsi garam melebihi batas asupan harian, dapat membuat seseorang terkena hipertensi, dan meningkatkan risiko terkena gangguan pada jantung. Seseorang yang terlalu sering makan mie instan, maka bisa menderita gangguan pada ginjal. Kandungan garam yang tinggi di dalam mie instan, juga diketahui dapat mengganggu fungsi kerja ginjal. Jika fungsi ginjal terganggu, maka akan terjadi penumpukan natrium dan cairan dalam tubuh, sehingga memicu pembengkakan pada kaki. Penumpukan cairan tersebut juga bisa terjadi di organ lainnya, seperti jantung dan paru-paru, sehingga akan mengakibatkan terasa sesak pada saat bernapas. Apabila tiba-tiba kaki bengkak, dan saat bernapas terasa sesak, maka harus segera waspada, bisa jadi ada masalah pada organ ginjal. Orang yang terlalu sering makan mie instan, bisa mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Mie instan merupakan jenis makanan yang tidak mudah dicerna. Karena mie instan mengandung pengawet berbahan dasar minyak, jenis pengawet makanan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa dicerna di dalam lambung dan usus. Lamanya waktu untuk mencerna dapat membuat sistem pencernaan terpapar zat pengawet lebih lama. Akibatnya lambung dan usus akan mengalami penurunan kemampuan dalam menyerap nutrisi dari makanan. Jika mie instan dikonsumsi setiap hari, maka bisa menimbulkan sembelit dan bahkan mengakibatkan kebocoran pada usus. Seseorang yang terlalu sering makan mie instan, maka akan mudah terkena serangan jantung. Kandungan natrium yang tinggi dalam mie instan, tidak hanya bisa menyebabkan hipertensi dan mengganggu fungsi ginjal, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan pada jantung, karena adanya kandungan monosodium glutamat. Monosodium glutamat adalah zat yang digunakan, supaya rasa mie instan lebih gurih dan beraroma sedap. Itulah sebabnya, mie instan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi, dan penderita gangguan pada jantung. Walau mie instan rasanya tidak manis, tapi orang yang sering makan mie instan,
bisa terkena diabetes atau kencing manis. Karena salah satu bahan mie instan adalah maida, yaitu olahan tepung terigu yang sudah melewati proses penggilingan, atau penghalusan, dan juga pemutihan. Perlu diketahui bahwa tepung maida tidak mengandung nutrisi apapun, selain hanya kaya akan rasa. Tepung maida memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Ketika mengonsumsi bahan olahan dari tepung maida, organ pankreas akan melepaskan hormon insulin lebih banyak untuk mencernanya, dan inilah yang memicu terjadinya diabetes atau kencing manis. Seseorang yang terlalu sering makan mie instan, maka bisa terkena gangguan pada liver. Makanan mie instan mengandung pengawet atau zat adiktif, dan juga kandungan garam yang tinggi, yang apabila dikonsumsi berlebihan dapat menekan kerja organ hati. Seseorang yang terlalu sering makan mie instan, bisa mengalami kegemukan yang sulit dikendalikan. Berat badan berlebih atau obesitas juga menjadi salah satu yang perlu diwaspadai, akibat dari makan mie instan terlalu sering. Itulah 10 jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari pada saat makan sahur. Supaya pada saat menjalankan ibadah puasa, pada siang hari tenggorokan tidak terlalu kering dan tidak merasakan kehausan yang berlebihan.